Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak, keluarga? Sehat. Sehat Pak. Sehat Pak Kades. Alhamdulillah sehat. Saya numpang tanya nih, nama Pak Kades siapa? Pak Ngadiman. Pak Ngadiman ya. Kades mana Pak? Ini Cibuni. Kades Cibuni ya. Iya. Nama Bapak? Pak Aris. Pak Aris ya. Ya. Bapak namanya siapa? Solidin. Pak Sohidin. Saya numpang tanya Pak sebentar ya, waktunya. Pak Kades kan nanam varietas ngawas mawar berapa musim Pak? Saya sudah 2 kali. 2 musim berarti ya. Ya. Terus produksinya gimana Pak? Ya alhamdulillah dalam waktu panen ini ya sangat memuaskan karena yang bibit parimas itu padi ngawas itu ya 100 ubinya dapat 14 sampai 15 kintal. Jadi 14 kintal sampai 15 itu kan gabah kering pungut dari sawah lah ya. Iya. Nah, udah basah lah ya. Ya memang bagusnya GKP-nya Pak. Kalau keringnya mungkin nanti kan beda lagi karena udah dipotong untuk yang lainnya. Terus punya Bapak, nama Bapak siapa tadi? Pak Aris. Pak Aris, nanam varietas apa Pak? Pari ngawas Ngawas juga ya. Dapatnya berapa Pak di sini? Dapatnya 14 kintal lebih sedikit itu. Yang peratus ubinnya ya? Iya. Peratus ubin dapat segitu ya. Iya. Terus saya tanya Pak, Bapak berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kenapa Bapak bisa mengulang lagi 2 kali? Itu kan Ya. mungkin ada lebihnya Ya. atau gimana Pak? Terutama saya nanam ini dia 2 kali ya. Ini tahan rubuh. Oh, berarti Kuat. musim penghujan itu Ya. tidak mudah rebah. Tidak, Ya, kuat. kuat ya, tidak rebah. Sekarang Juga kan musimnya musim. keluarnya agak banyak lah dibanding. Oh, produksinya hasilnya banyak gitu ya. Sehingga Bapak mengulang sampai kedua kali. Ya. Nah, kemarin kan Bapak pertama mungkin musim kemarau ya. Ya. Sekarang musim penghujan. Ternyata kata Bapak itu varietas ngawas itu tahan tidak mudah rebah. Ya, tidak. Terus terhadap hama gimana Pak? Tahan enggak terhadap hama itu? Kalau hama ya sekarang lagi nggak musim hama sih. Oh, enggak musim hama tahu. ya? Oh iya. Rata-rata kan paling lagi nggak ada. Enggak ada hama belalang, untuk nggak musim. ada perang Oh, itu kan. alhamdulillah Pak ya, sehingga Ya, bisa terutama itu angin kencang ya nggak apa-apa. enggak rebah ya. Tinggi. Iya, karena yang namanya varietas ngawas kan agak tinggi dikit Pak ya. Iya. Kalau umur sih mungkin Pak sama dengan Ciherang lah ya. Sama dengan Ciherang. Yang pertama musim penghujan kayak gini, sekarang kan kalau dihitung bahasa Jawanya kan masa kewulu Pak ya, gerbegan masa kewulu. Alhamdulillah di sini masih bertahan ya, bisa mencapai produksi bisa 14 sampai 15 per 100 bata. Terus punya Bapak, Pak siapa tadi? Pak Solihudin ya. Punya Bapak dapat berapa Pak yang peratusnya itu, yang sekarang ditanam oleh Bapak terus dipanen? 15 kintal. 15 kintal per 100 bata Pak ya? 100 ubin. Ya 100 ubin ya, berarti kalau bahasa Sundanya bata lah. Nah, kalau bahasa Jawanya ubin Pak ya, nggak apa-apa, itu sama Pak ya. Ya, terus gimana? Punya Bapak rebah nggak? Ini sekarang kan musim kewolu nih. Ya kan tempatnya Agak tinggi, keringan. agak kering ya. Teknis lah ya. Oh iya. Nah, kalau nggak ada hujan ya nggak ada air lah. Oh iya Nggak betul. ada hujan tuh itu tempat sana sih. Iya. Tapi ya termasuk punya saya tuh di sana bagus sendiri. Oh di lokasinya di mana di Semingkir. daerah Semingkir ya? Ya. Oh di daerah Semingkir, Bapak punya lahan di sana, dicoba di sana. Di sana kan menurut Bapak ya istilahnya terbaik lah menurut Bapak ya, sehingga mendapatkan 15 kintal ya. Terus kemarin kena hama enggak? Enggak. Rebah enggak? Enggak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dikasih umur panjang di sini ya. Kalau itu bisa meningkatkan produksi ya, semua itu saya serahkan ke Bapak. Karena Bapak yang yang nanam, yang menganalisa, yang tahu persis di lapangannya. Kalau itu bisa meningkatkan produksi, mau diteruskan, semuanya itu monggo terserah Bapak. Ya, karena Bapak nantinya yang akan meneruskan kalau itu bagus. Kalau enggak ya kenapa? Kita nggak berhenti. Enak mungkin istri-istri cuma suruh nanam lagi. Kalau nasinya nggak enak, nggak buket katanya kerjanya. Buket cepat bau, kan nggak. Iya, iya Pak. Insya Allah sih rasa nasinya biasanya agak pulen Pak ya. Kalau dimasak dari belakang ya, terus asapnya itu wangi Pak, tapi begitu dimakan nggak ada rasa wanginya itu ya. Ya mungkin itu dari kami Pak Kades, saya minta maaf, minta waktunya, ya mudah-mudahan dikasih umur panjang sehat warga yang di sini. Teruskan perjuangan pertaniannya, karena kalau bukan Bapak siapa lagi? Tolak punggung negara adalah pangan Pak.
utamanya kalau nggak ada pangan mau jadi apa kita semua ini. Saya terima kasih banget waktunya. Terus, oh ya, Maaf, gimana saya? iya, Iya, ini kan nantinya banyak orang yang tahu. ya, Ya, idenya, ya. ada teman atau saudara atau tangga yang nanam panen itu kira-kira hasilnya gimana? Tuh. Gini Pak, produk ngaos itu ya bisa diulang dan diulang Pak ya, karena itu bukan hibrida. Oh. Emang itu hasil karya saya sendiri. Kalau Bapak ingin tahu hasilnya itu silangan dari ya padi pelangan, padi cerop Pak zaman dulu ya. Nah hasilnya itu yang saya tanam dikirim ke sini sama Pak Kades itu ya. Kalau teman ingin yang baru di Pak Kades sudah saya sediain. Ada yang kemasan 2 kilo, ada yang kemasan 1 kilo, ada kemasan 4 kilo. Silakan. Bapak mau ngulang lagi varietas itu, monggo. Kalau itu masih bagus, kenapa tidak? Kita harus beli lagi. Coba tanam lagi. Saya mau tanya ke Pak Kades nih. Pak Kades kan dulu pernah dikasih 2 kilo Pak ya. Mungkin udah 3 turunan kalau nggak salah. Iya. Seperti apa turunannya Pak? Ya tetap masih kualitas bagus. Iya. Tapi saya akan mengingatkan pada petani Ya. ya untuk perbaharui adanya bini itu karena nantinya ada Turun yang ya. tidak baik. Iya. Jadi Iya. kemarin ya sampai 3 kali lah masih banyak yang menanam. Yang Oh. pertama itu. Nih Pak, ini udah jawaban dari Pak Kades karena Pak Kades pelaku ya, bukan kata orang lain. Kata orang lain saya sih nggak ini. Ini udah jelas. Terus saya numpang tanya lagi, Pak, yang apa bergendit tadi dapat berapa per ratusnya? Yang bergendit, yang campuran itu? Iya, ini dua campur. Yang campur-campur per ratusnya dapat berapa? Yang tadi 10 kintal. Nah, 100 ubin dapat 10 kintal ya. Berarti ngaos kan ada lebih Pak ya. Ada yang lebih 4 kintal, ada yang lebih 5 kintal dari produk yang biasa Pak ya. Jadi ya mungkin itu, apalagi nanti kalau tanamnya Bapak sing iwir Pak ya. Iwir itu ya paling 2-3 lah ya. Kalau 2-3 nantinya perkembangannya rumpunya akan besar-besar Pak. Ya, terus jarak tanam Bapak robah. Bapak sekarang pakai berapa jarak tanam? 30. 30 ya. Kalau musim penghujan Pak, kita pakai yang 35. Terus kalau musim kemarau kayak gini 30. Terus dijajar legowo 2 Pak. Pertama irit bibit, keduanya produksi bisa meningkat. Karena unsur haranya cukup Pak ya. Mungkin itu Pak ya. Saya minta maaf sekali lagi. Ya, terus Gimana lagi tuh? ya. Tanah darat itu. Gogo tuh. Itu gimana? Gini. Kan enggak tuh. Kalau padi darat biasanya kan kalau musim penghujan. Kalau musim kemarau kayak gini biasanya agak berkurang kan. Biasanya kan kalau kan ada secara Honda itu gagak. Iya, Kan gogok. di gunung tuh ya. Iya, gunung. Di gunung tuh Ah. kira-kira hasilnya gimana Pak? Memuaskan apa enggak tuh? Nah. Itu analisnya Bapak yang Ya gini. Saya kalau menurut saya disangkanya saya produk benih takut disuruh beli Bapak kan. Ya. Sekarang tanya langsung kepada pelaku nih. Ini pelaku utama di sini. Sampaikan Pak, Bapak kan tanam di gunung. Mau dipanen hari Sabtu. Nah, coba sampaikan ke teman-teman petani karena pengalaman Bapak nanti bisa untuk untuk membantu petani yang punya lahan tinggi lah ya, darat. Monggo Pak Kades. Ya kalau saya menanam di gunung itu memang ya sekarang yang belum dipetik belum bisa mengukur adanya hasilnya. Tapi kalau dilihat dari lihat sekasab lah ya. Dilihat dari itu memang ya bagus lah karena ya di situ hamanya berkurang. Uret Uret enggak ada. Uret enggak ada. Biasanya kan uret. Biasanya ada uret ya. Ya sekarang alhamdulillah dengan produk ngaos enggak ada lah ya. Terus rumpun padinya gitu. Utuh. Oh. Berarti enggak ada kena uret. Oh iya. Untuk hasilnya memang saya belum dapat yang di tanah darat. Yang di tanah darat ya. Belum terpetik. Iya. Ya mungkin besok bisa cerita lagi kalau sudah saya petik. Oke, siap Pak. Tapi kalau dilihat rumpunnya kan sekarang udah kelihatan tuh dari mulai rumpun, bentuknya, terus malainya, terus daunnya, segarnya batang dan daun kan mungkin sekarang sudah bisa Ya kalau dilihat sekarang sih bagus. Bagus ya, syukurlah. Cuma hasilnya nanti belum tahu lah. Iya, karena teman Bapak itu kan tanya, kalau di darat bagaimana kan gitu. Kalau saya yang menjawab Pak, pasti bagus. Karena saya udah pernah tugas di luar Jawa, kan di situ kan namanya itu hutan Pak ya, hutan tapi udah pernah ditebang ya, di ladang. Saya tebang dengan anggota kelompok tani kami yang di sana yang saya bina, ya, terus ditugal Pak.
Alhamdulillah Pak, puas. Jadi di situ mendapatkan 8,5 ton per hektarnya. Udah saya coba di sana. Nah, di sini di Lebeng, di Ciwuni, Pak Kades yang melakukan sendiri. Cuman kan hasil belum, tapi jawaban sudah ada untuk dari mulai batang dan daun seger. Insya Allah dengan kesegeran itu yakin akan menjawab hasil nanti Pak Kades gitu. Ya silakan kalau memang Bapak mau mencoba ya. Kalau bisa Pak, tugalnya jangan terlalu dalam ya. Supaya nanti jumlah anakannya banyak. Kalau terlalu dalam apa yang terjadi? Kasihan tanaman padi. Memang kalau tenggelam pun dia tumbuhnya tetap bagus. Tapi alangkah baiknya kalau lembab, macak-macak, yakin tanaman padi itu tumbuhnya akan lebih bagus gitu ya. Tugalnya dangkal, terus bibitnya itu jangan banyak, 2, 3. Satu contohnya gini Pak. Bapak tahu kan yang suka di pematang dengan tumbuh sendirinya ya, nangaring galeng kan? Tukul dewek tanpa dirawat, anakannya kan banyak. Nah, itu berarti adalah guru Bapak. Iya itu aja, hanya dilempar, kadang-kadang terima kepiyokan, digalang, tumbuhnya kan bagus. Contohnya itu. Nah, apalagi ngaos itu samakan dengan mapan, Pak. Mapan itu kan tanamnya satu. Kenapa tidak ngaos nggak kayak mapan? Coba aja. Kalau Bapak ragu-ragu ya, ya sedikit aja dulu semampu Bapak. Umpamanya mampu 1 meter persegi, kenapa tidak lakukan dengan tanam satu, terus tambahkan pupuk organik, terus tambahkan pukimnya. Karena ada teman Bapak di Cipari ya, hanya 5 kelinci Pak ya, 5 kelinci ya sudah bisa mencukupi 400 bata Pak. 400 bata. Hanya urinya, belum kotorannya, hanya urinya. Dia disemprot ya 10 hari sekali. Ya begitu tanam, semprot ya. Urin kelinci, uyuh kelinci lah ya. 25 wis mencukupi 400 bata. Kemarin saya ke sana panen ulia 11 kintal 50 kilo. Itu pakai urea enggak tuh? Sama sekali, Pak. Begitu tanam, semprot pakai urin kelinci. Terus. Enggak 10 hari sekali, Pak. 10 hari sekali. Sampai lagi bilang enggak pakai urea. Enggak. Nah, yang ditambah itu bedanya 4 on, Pak, bedanya. Iya, 4 on ya. Karena itu dapat 5,1 sama 5,5. Tapi kan yang 4 on itu harus dibebani pupuk ureanya, TS-nya. Kalau ini kan udah murni. Nah, mudah-mudahan di sini yang punya kelinci, punya sapi ya. Ya. Nah, maksud saya, cobalah kalau ada yang punya kelinci, sapi, kambing, jadi Bapak ngarit temetesnya keringat harus menjadikan uang, Pak. Jangan keringat kita ngocor, ngarit, tidak ada buahnya, hanya mendapatkan daging. Kita kerugian, Pak. Kalau bisa kelinci pun gitu, sapi pun seperti itu. Jadi mulai kotorannya, terus urinnya, tolong kembalikan, Pak. Untuk membantu Bapak, sekarang Bapak nyari pupuk susah kan? Nah, tolong dibantu pakai itu. Kalau enggak, Bapak nggak punya kelinci, nggak punya sapi, kita kan luar, Pak ya, kencing. Kalau urin sapi apa sama aja sama kelinci. Bagus Pak. Caranya gampang Pak. Kalau kambing mungkin kan tinggi kan kandangnya, pakai seng ya miring, terus dibikin belahkan paralon di situnya, pakai mau terserah mau pakai ember atau mau pakai tulang bisa. Nah, difermentasi 15 hari sudah buat nyemprot, buat tambahan Pak. Karena cari pupuk sekarang kan susah. Pemerintah sudah nggak kurang-kurang 33 triliun Pak subsidi untuk ke petani. Tapi hasilnya baliknya mana? Ditagih petani Pak sama Presiden yang 33 triliun itu. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan ini Bapak nanti kita mencoba baik untuk tanaman padi maupun tanaman buah-buahan maupun sayuran. Cobalah pakai organik. Bikin sendiri Pak, nggak usah kita beli. Kalau toh ada sampah, ada kotoran yang lainnya, coba difermentasi bareng-bareng. Kalau memang Bapak sudi bisa, bukan saya akan menggurui Bapak di sini, saya enggak. Saya ingin belajar di sini dengan petani itu Pak ya.
Terus apalagi yang kira-kira ada angan-angan Bapak? Ah, terima kasih Pak ya. Kalau sudah nggak ada, saya minta maaf sekali lagi menyita waktunya Bapak. Bapak mudah dikasih umur panjang sehat. Teruskan perjuangan pertaniannya bareng-bareng Pak ya. Teruskan varietas ngaos. Mudah-mudahan bisa berkembang di sini. Kalau itu bisa meningkatkan produksi, kenapa tidak kita tularkan dengan yang lainnya Pak ya. Saya tidak akan memaksa sebagai dari produk ngaos. Semuanya serahkan ke petani. Silakan. Kalau memang itu meningkatkan produksi, kenapa tidak kita layani gitu Pak ya. Mungkin itu dari kami Pak ya. Situ maaf sekali lagi.